Oke guys, welcome back to YouTube Musang Hutan. Di sini gue bakal tutorial cara masak kopi. Ini namanya nesting. Ini salah satu Negatif tinggi. alat yang harus dibawa buat outdoor kayak gini guys. Nah ini kita mau nyeduh kopi hitam guys. Ini namanya kopi hitam. Ya bukan kupu-kupu sih. Kapal api. Tidak ada semangatku dong. Kapal api. Kapalnya gue jual, apinya gue taruh sini. Oke, yang alat kita butuhin lagi itu Warga-warga. alat kita butuhin lagi itu gelas guys. What? Apa itu tadi guys? Ini guys, terus dikit ya guys. Ini kalau kayak gini nggak stabil dia guys. Cukup, sudah cukup. Enggak guys. Kita langsung tuangkan nih kopi hitam. Buat teman-teman yang lagi ngecamp di hutan kayak gini khususnya ya, jaga Ini hutan ya? Nggak Hutan. kelihatan sih. Jaga omongan, jangan ngomong sembarangan, kontol, jangan. Si uwis ya uwis. Takutnya ya kan, Si wani ya wani. dia pernah ngomong sembarangan kalau di hutan kayak gini guys. Apalagi kayak kita kan orang jauh, nggak boleh Udah sopan. sopan. Bajingan. Bajingan. Itu tadi cuman ini doang, contoh. Kira-kira berapa lama? Oh ini Matang kalau ya? mau ngecek udah panasnya ini gini, cek gini. Nah ini belum panas. Tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Lama juga ya? Ya lama. Karena kan kita juga pakainya nesting. Negatif thinking. Bisa tolong dilihatkan kameramen hutan ya kan, hutan belantara ini ya, tepatnya di Alas Purwo, Alas Purwo. samping hutan Amazon. Udah. Harus ya lihat ya lingkungan sekitar. Ya, Anda melihat ya. Bukan guys, itu hanya sebatang pohon. Ya. Bukan pocong guys. Kita coba. Udah panas guys. Udah mateng guys. Udah mateng. Udah panas guys, tapi dikit lagi kali ya. Belum belebak ya? Soalnya di sini enggak ya, belum pakai itu hanya ada. Ini kan air kali. Justru ini kita masak. Gimana kita harus bisa manfaatkan di dalam keadaan seperti ini tuh. Fermentasinya masih ada dong. Kalau nggak belebek-belebek. Enggak, jadi kita harus bisa memanfaatkan keadaan yang kayak gini. Jadi gimana caranya kita itu bertahan hidup. Apaan tuh? Hah? Nah guys, jangan pernah takut guys, karena di sini kita niat baik. Jangan ke mata gua ini. Guys, sudah panas guys. Kita matiin guys. Nah, kita tuang guys. Cukup sampai sini. Ada garisnya ya? Ada garisnya. Terus kita manfaatkan wadah tadi, kopi tadi untuk sendok. Memang tidak kotor itu? Enggak, karena ya gini. Nah gini lah hidup di hutan ya. Di hitam ini macam CPT. Yang ada kita pakai, yang pakai kita ada. Ya ini kupu-kupu nih guys. Nih.
lengkap, masukin kopi aja nggak apa-apa guys. Salah satu obat. Wih, laron mau kupu-kupu. Ada tamu nih kayaknya nih. Tamu datang aja. Ini gue dapet no. Kalau ada tamu datang aja ngopi. Ini gue dapet di Bung. Kupu guys. Oke, kopi sudah. Kalau kita bereskan, kita taruh tinggi dulu. Nah, ini bisa dilihat bentuknya ini. Namanya kompor outdoor dan ini gas portable. bisa dilipat emang. Bisa. Tapi ini masih panas. Ini dulu, atas sini dulu. Setelah itu kita membakar rokok. Jadi gini guys, gue mau cerita sedikit tentang horor. Cerita horor guys. Gimana? Jadi gue pernah kayak gini juga guys, tapi itu tahu lagunya di Bogor. lagu yang waktu itu kita pengen dulu Itu gue alami itu 2019 yang mana waktu gue kenaikan sabuk hitam. Oh, ente karate. Ya, Bisa dilihat nih backnya. Oh iya. ya. Jadi gua punya cerita horor tepatnya di Bogor, cuman gua lupa daerah mana. Oh, deket Villa Kahuripan. Di situ ada kuburan lama. Jadi gua itu harus ngambil sabuk di kuburan dengan modal senter kecil guys. Segitu. Segini, Center apaan? seginilah senter Yang kayak lidi gitu. yang 50 ribuan di online shop. Yang ada palanya bisa diganti. Yang kalau nyalainnya kayak senter batu akik. Senter batu akik tuh yang kayak gini, kayak pulpen gitu, nyeteknya di sini. Tahu kan? Yang buat kiper itu ya. Ya, jangan Malaysia. mata dong. Kiper Malaysia ya. Yang dari kiper Malaysia itu ya. Apa tuh? Yang bola itu nyenter kiper Indonesia. coba dah untuk ngegadis Itu kan itu apa ya itu kan laser juga. Oh iya. Ngerokok dulu guys, biar. Nah, jadi gua itu ke ini tapi cerita serius guys. Ini bener, gua nggak bohong. Dan saksi hidupnya masih ada gua sendiri. Gua waktu itu ngelewatin 9 pos. Di 9 pos itu ada 9 sebelum aku mati ujian yang harus itu liriknya disanggupi oleh para peserta. Ujian apa itu? Kayak pos pertama itu namanya pendadaran, jadi kayak dikasih pertanyaan itu materi. Nah pos kedua itu masih aman guys. Pos kedua itu gua di tes gerakan. Di pos ketiga itu sumpah dan janji karate. Di pos keempat itu gue lupa apa ya, pokoknya sampai ke pos 9. Nah di pos 9 ini gue harus nyari namanya tes mental guys. Gue nyari di kuburan, cuma 2 orang. Kenapa 2 orang doang? Iya, jadi satu tim itu 2 orang. Jadi ganti-gantian. Enggak, jadi satu center 2 orang. Nah gue bener-bener itu ada nakutin gue. Itu Ada dari tim Iya, dulu. tim gue itu ada 4 orang aslinya yang bikin kayak pocong-pocongan. Kamu aslinya 4 orang. Iya, yang bikin pocong-pocong itu 4 orang. Jamal, saya lagi 4 orang. Nah tapi pas udah keambil sabuknya, ditanya ke teman gue berapa orang, dia nyebutin 5. Maksudnya 5? Padahal si pengujinya itu yang jadi 4. itunya 4. Oh dia ngelihat gitu. Nggak tahu Nah gue gak tahu. ya kan, dia yang bilang kalau gua kan 4. Temen lu cewek apa cowok? Cewek.
Ya iyalah. Jadi jawab 5. Terus memastikan lagi dia bener sampai sumpah dia bilang 5. Terus di mana aja, di sudut mana aja. Nah dia 4-nya persis tepat di situ. Nah tapi satunya nggak ada. Tapi nyebut sudutnya benar. Yang sudutnya benar. Keempat-empatnya itu sudut yang satu si ini, yang sudut sini si ini yang jaga, Sini enggak? si itu. Oh isi itu. Nah yang terakhir Si yang nggak Anu. ada. Itu cerita horornya itu guys. Habis itu gue langsung sempat merinding. Itu kan lu udah turun kan? Hah? Udah turun kan? Udah. Kenapa merinding? Ya kan cerita dia begitu. Tapi lu nggak ngeliat? Enggak. Tapi awal masuk pasti wah duduk banget guys, sumpah. Pasti kalau orang yang ini ya, makanya namanya itu tes mental ya gitu. Berarti buat ngelawan hal-hal gaib maksudnya. Tes bukan melawan hal-hal gaib. Kenapa tes mental di kuburan? Kenapa nggak di tengah pasar? Ya kan lu biar lu berani. Iya, kenapa nggak lu di kampung Ambon yang banyak preman? Baru tes mental. Itu bisa dibilang tes fisik kali ya. Mental juga diuji, ditempa mental lo. Ditempeleng. Kita ngerokok nih guys, Sampurna. Karena Sampurna. Rokadal. Hah? Rokadal. Ada tato sini. Karena setiap manusia pasti sempurna. Tidak semua manusia sempurna. Ada juga Sacipto sama Antri. Wah, apaan tuh? Apa kita mau muterin guys? Dingin anjir. Gue bukan masalah apa dingin. Kameranya ya guys, saya takut ya. Tapi guys, kopi hitam Campur ciu. udah dingin guys, pada masih ngebul. Iya. Kok lu gak nyampe blok-blok sih? Jadi seumur hidup lu baru itu lu ngeliat? Diceritain doang? Sama waktu kecil, waktu kakek dari Sekecil mana? masih 2 hari. 2 hari. Emang bocahnya nih. Gimana? Waktu kakek gue meninggal, kakek Kenapa? dari bapak gue. Kenapa? Nenek yang dari bapak gue pas meninggal. Nah gue dikodein, tiba-tiba gue ngeliat bayangan putih. Itu Pas sumpah, meninggal itu gue apa? ngebong. Pas meninggal apa pas belum meninggal? Pas sudah meninggal nih. Heeh. Nah gue nggak tahu kabar. Cuma Oh, di pas gue rumah. cerita kayak gitu sama nenek gue Di rumah apa di kampung? di kampung. Naik sepeda lu soalnya. Enggak. Pas gue cerita kayak gitu, nenek gue baru ngomongan, Apa katanya? Mbah Yatni meninggal. Mungkin itu pesan kali buat nengokin gitu. Cuman gue nggak Itu ngerti udah berapa apa-apa kan. lama? Maksudnya dari pas meninggal apa beberapa hari kemudian? Enggak, ini pagi meninggal. Tapi kok lu nggak tahu? Ya kan gue masih sekolah. Oh. Nah pas balik, gue biasa main ini tuh kalau di kampung tuh kayak mainan bikin bambu Undur-undur. gitu-gitu, totokan. Oh. Tiba-tiba ada sekelebatan putih tuh. Nah gue kira engkong gua. Katanya mbah gua pengen ketemu Buyut. gua. Ya itu doang sih cerita horor gua. Sebenarnya kalau gua pribadi sih itu yang bikin
penampakan itu dari asumsi pikiran kita sih. Berarti lu nggak Guys. percaya adanya makhluk gaib? Percaya, cuman semakin lu mempercayai semakin terciptalah imajinasi lu. Jadi seakan-akan wah depan gua ada ini nih, jadi terciptalah imajinasi lu. Jadi di situ Cara membedakan imajinasi dan realita gimana? ya, Cara membedakan imajinasi dengan realita. ya kan makanya ada yang bilang pikiran jangan kosong. Maksudnya itu lu tuh jangan bengong. Kalau lu bengong itu pasti imajinasi lu itu ngebuat cara berpikir lu, cara berpandang lu itu yang aneh-aneh. Kalau gue tinggal di mari berani Tinggal di sendiri, mana? tinggal di sini sendiri. Berani ya? Coba lu jalan sampai bawah. Gue ngerepleset aja. Gue udah tahu jawaban lu sebenarnya, takut hati lu. Ya udah ayo. Ya kan lu sendiri. Ini udah jam berapa? Lihat nih. Tuh lu membuat hati lu sendiri takut. Gue nggak takut men. Ini jam berapa sih? Ih bangun juga dia. Ini namanya si gundul. Wih masuk angin non, antangin non. Tadi pisau di sini mana? Di sembarangan naruh lu. Lu gue tinggal di sini. Ya? Gue tinggal sendiri di sini. Ini sebete ya. Tapi kok pagi rame nih kayaknya ya. Hari Rame weekend lah. mah Diklat. diklat.